Halo guys, kembali lagi di AR Spoiler untuk para penikmat kasur dan pencinta internet. Kali ini AR Spoiler akan mengulas alur cerita film dari Cina yang akan sangat menggugah adrenalin kita. Ciao, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Eits, ingat, ini hanyalah spoilernya saja. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya langsung agar lebih merasakan adrenalinnya. Kisah diawali dengan adanya pertemuan dua bos mafia yang masing-masing membawa bodyguard untuk mengamankan pertemuan tersebut. Kemudian keributan terjadi di saat salah satu dari bos tersebut berkhianat dan mencoba meracuni mafia undangannya. Disinilah terjadi adegan baku tembak dari masing-masing kelompok. Ketika anak buah si tuan rumah kalah, datanglah pasukan susulan yang membawa satu sniper cantik dan ahli untuk membunuh mafia undangannya tersebut. Di posisi tentara bayaran yang melindungi kliennya juga sudah ada ahli sniper yang akan menjaga keselamatan tim dan kliennya dari jarak jauh. Inilah pemeran utama kita, Darong. Adu mekanik antara Darong dan sniper musuh pun tak terelakkan. Dan inilah aksi dari kedua sniper tersebut. Setelah pertarungan dua sniper tersebut yang dimenangkan oleh Darong, timnya pun melanjutkan aksi kabur dari tempat tersebut menggunakan mobil dan dikejar oleh anak buah musuh yang tersisa. Bagian ini gua paling demen guys karena sangat memacu adrenalin gua. Dan inilah breakthrough. Setelah misi komplit, Darong dan kawan-kawan merayakan kemenangannya dengan mengadakan party yang dimana semua dibiayai oleh bos mafia tersebut sebagai ucapan terima kasih karena nyawanya sudah terselamatkan. Di sisi lain, terlihat seorang pemuda yang nampak sedang menyiksa seorang pria menjadi sangat marah setelah menerima panggilan di telepon selulernya. Diketahui pria ini adalah kekasih sang sniper wanita yang tertembak di scene awal tadi. Kembali ke Darong dan timnya, terlihat Darong yang sedang melawan penyusup yang masuk ke dalam pestanya. Ternyata, sniper wanita yang telah dibunuh membawa petaka dan dendam dari sang kekasih sehingga Darong dan timnya kini diburu di persembunyian mereka. Terlihat dari teman Darong yang terkena granat karena berusaha menyelamatkan teman-temannya sehingga menimbulkan kepanikan untuk tim mereka dan berusaha kabur dari tempat tersebut melalui atap bangunan. Akan tetapi, di sana sudah ada sniper yang menjadi musuh baru dari Darong dan kawan-kawan, sehingga satu persatu tim Darong dibantai semuanya. Bos mafia pun tak luput dari pembantaian sniper tersebut. Terlihat amarah dari Darong yang menyaksikan teman-temannya tewas, tetapi Darong pun ikut terkena tembakan dan berhasil dikalahkan oleh sniper itu.
Wajah puas pun terlihat dari sniper itu karena telah berhasil membalaskan dendam kematian kekasihnya. Adegan beralih ke 8 tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Darong yang kita duga sudah mati terlihat telah memulai kehidupan baru dengan anaknya yang bernama Sisi. Dan Darong berprofesi sebagai penjual mie ayam di Thailand. Pada adegan ini, Sisi sangat terlihat acuh dan terkesan tidak peduli kepada ayahnya. Tapi, Darong tetap sangat menyayanginya. Kembali lagi ke 8 tahun lalu yang menjelaskan terkait selamatnya Darong dari pertempuran sebelumnya. Di sini juga diceritakan mengapa Sisi bisa seacuh itu terhadap ayahnya. Dikarenakan sikap Darong yang egois, tidak menghiraukan kekhawatiran istrinya dan pergi begitu saja ketika baru sadar dari fase kritisnya. Hingga membuat istrinya tertabrak mobil di saat hendak mengejar Darong dan disaksikan oleh anaknya. Itulah sebabnya mengapa Sisi menjadi sangat marah kepada ayahnya sendiri. Berlanjut ke scene di mana Sisi sedang bersama pacarnya, yang terlihat sangat lugu, ternyata adalah seorang kurir narkoboy. Dan kebetulan di hari itu, Sisi dimintai tolong oleh kekasihnya untuk mengambilkan paket yang dia pun tidak mengetahui isi paket tersebut. Tetapi, karena rasa cinta Sisi pun menurutinya. 收快递。塞班呢？注意点。 Namun, sayang sekali parcel tersebut harus tertukar dengan paket milik si paman ketika gadis cantik ini buru-buru pulang untuk menurunkan barang dengan ayahnya yang sudah datang sejak dari tadi. Aduh non, belum tahu aja itu barang yang tukar isinya apa, pasti jadi masalah besar nantinya. Oke guys, lanjut ke cerita. Terlihat si anak buah dari kartel yang memiliki paket tersebut sedang menerima telepon dari bosnya yang menyatakan bahwa paket yang dikirim salah dan berisi pupuk sehingga membuat beliau sangat marah. Kemudian para preman ini menginterogasi pacar Sisi dan berhasil mengetahui informasi bahwa Sisilah yang mengirimkan paket tersebut. Tanpa berlama-lama, si preman pun sudah berada di kediaman Sisi dan langsung menggeledah seisi rumah, lalu menyekap Sisi dan menyiksanya. Karena tidak mendapatkan informasi, Sisi pun dibawa oleh preman tersebut dan dilihat oleh tetangganya dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada Darong ayahnya Sisi. Preman tersebut belum tahu nih siapa yang akan mereka hadapi. Langsung saja Darong mencari petunjuk tentang keberadaan putrinya dan terlihat amarah yang menggebu-gebu dari wajah Darong. Setelah menemukan ciri-ciri mobil yang dikatakan oleh tetangganya, Darong pun meyakini disinilah tempat putrinya diculik. Lalu tiba-tiba... Ya, disinilah kita akan diperlihatkan bagaimana sejatinya keahlian dari Darong dalam membantai seluruh pasukan dari kartel narkoboy tersebut dengan hanya seorang diri tanpa mengenal takut sama sekali, demi menyelamatkan putrinya. Namun sayang, di sini Darong belum berhasil menyelamatkan putrinya karena putri Darong berhasil dilarikan ke tempat lain oleh preman tersebut. Kembali, Darong coba mencari petunjuk dengan datangi jaringan-jaringan dari kartel tersebut dan menginterogasinya satu persatu. Scene memperlihatkan anak Darong yang dibawa ke tempat bos kartel yang bernama Tuan Gela, di mana di scene ini terlihat juga si sniper yang berhasil melumpuhkan Darong di awal film tadi. Darong pun berhasil menghubungi Tuan Gela melalui telepon anak buahnya dan di sini Darong diancam jika tidak berhasil membawakan paketnya besok pagi, maka anak Darong akan dibunuh. Dengan bakat dan insting kuat yang dimiliki, Darong pun mencoba mencari petunjuk keberadaan barang tersebut melalui rekaman CCTV pada tokonya dan langsung mendatangi Paman Liang dan menanyakan mengenai paket tersebut. Setelah paket didapatkan, kembali tanpa disadari oleh mereka, ada seorang sniper yang merupakan musuh lama Darong sudah mengintai keberadaan mereka dan beberapa anak buah kartel yang sudah mengepung tempat tersebut, sehingga lagi-lagi Darong harus mengeluarkan aksi heroiknya demi melumpuhkan preman-preman tersebut.
Tapi sayang, Darong terkena tusukan di perutnya dan harus berlari untuk menghindari kejaran sniper ganas yang sangat menginginkan kematiannya. Sangat beruntung, Darong bisa menghindari tembakan berakhir dari sniper itu walaupun harus ada warga sipil yang menjadi korbannya. Polisi segera tiba sehingga membuat sniper itu kabur dan berhenti memburu Darong. Namun sayang, Darong ditangkap oleh polisi karena ketahuan bawa barang haram tersebut. Tapi Darong menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan nyawa putrinya saja. Tapi polisi tidak menghiraukannya. Dengan sangat terpaksa, Darong melawan dengan menembak kaki salah satu anggota polisi agar bisa lari dan kembali menyelamatkan anaknya. Di sini Darong menjadi tersangka dan sedang diburu oleh polisi. Terlihat Darong di tempat persembunyiannya sangat depresi bercampur amarah dan ingin segera mungkin menyelamatkan putrinya. Terlihat sang kekasih Sisi datang dan ingin membantu. Darong mengeluarkan semua persenjataannya yang dulu telah ia simpan untuk menyusun rencana dalam menghadapi musuh-musuhnya. 这不会是一场公平的交易。 Balah hari esok, di mana terlihat Darong sudah berada di markas bos kartel untuk menukarkan barang tersebut dengan Sisi putrinya. Darong mencoba melumpuhkan penjaga depan dengan dibantu oleh kekasih Sisi sebagai penunjuk posisi musuh sesuai dengan rencana mereka. 我已到达你10点钟方向，我准备好了。上方10米距离。 Sekali lagi, Darong mampu melumpuhkan beberapa anak buah penjaga dari bos kartel tersebut, namun sayang, langkahnya harus terhenti karena bos kartel mengancam akan membunuh putrinya jika Darong tidak keluar. Di sini, Darong dengan tenang melepaskan senjatanya dan mengawasi keadaan sekitar, lalu menukarkan bubuk barang haram yang bos kartel inginkan. Ketika Darong sudah menyerahkan barang tersebut, Darong berada dalam posisi target si sniper. Beruntung ada kekasihnya Sisi yang menyerang si sniper sehingga Darong bisa mengambil kesempatan menyelamatkan Sisi. Namun sayang, Sisi sudah dipasangi bom sehingga mengharuskan Darong berpikir lebih keras lagi untuk menyelamatkan nyawa sang putri. Tetapi berkat cinta dan ketulusan dari seorang ayah, akhirnya Darong pun bisa menjinakkan bom tersebut. Namun perjalanan belum usai karena mereka harus bisa keluar dari tempat tersebut dengan segera di tengah kejaran sniper dan anak-anak buah kartel. Dan ketika Darong tidak menyadari bahwa bos kartel telah berada di belakangnya dengan nodongan pistol, tiba-tiba ternyata di sana sudah ada Paman Liang yang datang dengan pakaian yang sedikit mencolok ala-ala gangster, dan akhirnya Darong pun bisa berhasil diselamatkan untuk kesekian kalinya. Namun, sayang, Paman Liang harus mendapatkan honor yang lebih sedikit karena baru saja berhasil menembak si bos kartel. Kemudian Paman Liang harus mati ditembak oleh si sniper. Di sini saya sedikit kecewa sama produser, karena percuma Paman Liang berias ala gangster yang ganas tapi terbunuh dengan sangat cepat. Di scene ini, Darong sangat marah karena dirinya selalu menyebabkan orang lain terbunuh. Lalu Darong meminta kekasih putrinya untuk membawa pergi Sisi, anaknya, dan Darong akan menghadapi si sniper itu dengan cara adu mekanik one by one layaknya seorang ksatria sejati. Disinilah dendam 8 tahun lalu antara kedua sniper ini kembali membara dan saling berusaha untuk mengalahkan satu sama lain sembari flashback tentang orang-orang yang dicintai. Dan inilah akhir. Dan film pun tamat dengan matinya si sniper musuh yang menyusul kekasihnya di alam sana. Menurut saya, pesan yang bisa kita ambil dari film ini,
Sejahat apapun ayah kita, ia akan selalu mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan anaknya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang menuju lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata. See you on the next video. Ciao!